Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Mudzakarah bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Sukarti MSI. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatih. Iya, alhamdulillah Ustadz. Kabar sehat untuk sore ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin. Materi kita sore ini Ustadz tentang apa? Adabul Majlis bagian yang kedua. Ya, Adabul Majlis. Kita melanjutkan materi materi yang sebelumnya. Ya, betul. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Andes Sukarti MSI. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Insyaallah akan kami lanjutkan materi Adabul Majlis bagian yang kedua. Pada muqaddimah tadi kami sampaikan surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari 5 ayat ini, dan ini adalah termasuk yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang mana, wahai Nabi, bacalah firman Allah yang diturunkan kepadamu. Dan Tuhanmu yang maha mulia, Dia membagi kemurahannya kepada semua makhluk. Di antara kemurahannya ialah menjadikan manusia itu bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Itulah yang Allah karuniakan kepada manusia. Itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Tuhanmu, Allah, itu telah mengajar manusia menulis dengan perantaraan kalam atau pena atau alat tulis lain. Tulisan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Kalau di zaman dulu memang betul-betul menulis itu harus berada di atas media, apakah itu nanti di pelepah kurma, apakah itu nanti di kulit-kulit kayu dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang, menulis itu sudah Allah mudahkan, ya, jadi tidak hanya menggunakan kertas, tetapi sekarang sudah ada media untuk menyimpannya,
tidak perlu dihapus. Kalau dulu kan menulis di papan tulis itu, kalau mau menulis lagi kan harus dihapus. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang ya sudah dengan media komputer, media yang lainnya, itu sudah luar biasa untuk menyimpan ilmu pengetahuan, menyimpan pesan tadi, ya itu luar biasa. Dan Allah itu sekali lagi mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahui. Karena apa? Sumber ilmu itu nanti kan ada pada Al-Quran. Manusia itu adalah makhluk yang potensial untuk bisa berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Tanpa belajar tidak mungkin gitu loh, kita nanti akan bisa maju, dan semuanya tadi itulah yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berbicara dengan yang lain, tetapi berbicaranya tadi adalah dengan Iqra. Bacalah, karena dengan membaca tadi kita menjadi cerdas, kita menjadi mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Kelanjutan pada kesempatan ini adalah dari adab di majelis yang pernah kita bahas, 3 yang sebelumnya. Yang pertama adalah meluruskan niat hanya mengharap ridho Allah. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas adalah memberikan salam kepada orang yang ada di majelis ilmu itu. Jadi kalau kita masuk majelis ilmu, kita adalah memberi salam meskipun datang kita itu terlambat. Ya, jadi jangan hanya sekedar masuk, tapi ucapkan salam. Ya, kemudian yang ketiga adalah duduk di tempat yang dekat dengan guru. Ya, berusaha menempati tempat yang tersisa, atau kita juga berlapak di dalam majelis ilmu. Karena apa? Berani duduk di dekat guru itu adalah sesuatu yang luar biasa. Rata-rata kan orang kan takut. Ya, lah ini adalah kalau kita para penuntut ilmu, dekatlah dengan guru. Karena apa? Kita akan mendapatkan pemahaman, ya, mendapatkan pencerahan yang lebih jelas, dan tentu akan menahan diri kita jangan sampai mengantuk kan. Kan malu, takut kan gitu, kan tidak enak kalau duduk di dekat guru, duduk di dekat ustadz kok sampai mengantuk kan begitu. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas adab yang keempat, yaitu disiplin dan menepati waktu kehadiran di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pasti kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya, Al-Quran surat Al-Asr. Di ayat ini pemirsa MTA TV dimanapun berada, Allah itu bersumpah dengan masa. Ya, Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan waktu, agar manusia itu memperhatikan masa, memanfaatkannya dengan baik. Semua manusia itu rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati, iman yang sebenarnya, kemudian mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh sesuai ketentuan yang ada di syariat dengan penuh keikhlasan. Kemudian tidak hanya itu, dalam kehidupan itu nanti harus saling menasihati, saling nasihat menasihati satu sama lain itu dengan baik, dengan bijaksana. Ya, nasihatnya tadi adalah memegang teguh kebenaran. Itu yang paling pertama. Ya, jadi kalau menasihati itu nasihatilah tentang kebenaran, memegang teguh kebenaran. Ya, sebagaimana yang diajarkan di dalam agama ini. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian
Yang kedua, yaitu saling menasihati untuk sabar dalam melaksanakan kewajiban agama. Mengapa? Karena melaksanakan kewajiban agama itu kan tidak hanya sehari 2 hari, tidak ada lulusnya masalahnya. Ya, jadi melaksanakan kewajiban agama itu adalah sampai akhir hayat kita. Itulah yang dipraktekkan, itulah yang dicontohkan oleh semua nabi dan rasul. Ya, beliau kan mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam itu adalah sampai akhir hayatnya. Menasihati para umatnya itu adalah sampai akhir hayatnya. Enggak ada waktu terputuskan gitu. Nah, kemudian tidak hanya menasihati untuk melaksanakan kewajiban agama, menasihati untuk menjauhi larangan agama. Kemudian bagaimana ketika nanti menghadapi musibah, menghadapi ujian, menghadapi cobaan. Kemudian juga nasihat bagaimana menjalani kehidupan yang sementara ini. Karena kalau tidak hati-hati, manusia nanti itu akan terlena. Oleh karenanya, kalau kita sebagai penuntut ilmu, maka ingat waktu. Ya, kita kan tentu ada waktunya gitu loh. Waktu itu adalah untuk murid, ada jam untuk guru kan begitu ya. Kan berbeda. Ya, karena kalau jam untuk murid tentu itu akan harus hadir lebih awal. Ya, karena apa? Dengan hadir lebih awal tadi, itu insya Allah ketika nanti guru, ketika nanti ustadz, ketika nanti kiai itu adalah menyampaikan ilmunya, insya Allah kita lebih siap. Karena apa? Ya hati kita sudah tenang dulu, kita sudah duduk di situ, sudah sementara waktu, insya Allah kita akan menerima materi tadi dari awal itu ya secara lengkap begitu. Berbeda dengan kita terlambat, apalagi datangnya tadi ya sambil ngos-ngosan gitu, ya tentu ketika menerimanya saja ya dari awal itu konsentrasinya pasti akan berkurang. Sehingga orang yang menuntut ilmu sekali lagi ya harus betul-betul ya memperhatikan kedisiplinan waktunya. Ya, kalau contoh misalnya, ketika orang sholat Jumat, ya untuk mendapatkan ya pahala ya itu nanti ya yang besar itu tentu kan harus hadir awal waktu sehingga nanti bisa ya sholat intidor ya dan seterusnya kan gitu. Nah ini sama ketika nanti menuntut ilmu pun sekali lagi kita juga harus mentaati, harus mendisiplinkan diri kita. Ya, bukan mendisiplinkan siapa-siapa, tetapi mendisiplinkan diri kita waktu-waktu untuk menuntut ilmu yang sudah disepakati. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan al-haqqu bila nidham yaglibul batilu bin nidham. Kebenaran yang tidak disiplin, yang tidak diorganisir itu nanti dapat dikalahkan oleh kebatilan yang disiplin, yang terorganisir. Maka perkataan ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, meskipun ini bukan sabda Rasulullah, tetapi intinya sebenarnya sangat mendalam sekali. Karena apa? Ini pentingnya organisasi, pentingnya sistem, pentingnya manajemen dalam menegakkan kebaikan. Ya, intinya bahwa kebaikan ataupun kebenaran yang hanya niat baik saja, tanpa rencana, tanpa terstruktur dengan matang, itu nanti akan mudah dikalahkan oleh keburukan, oleh kejahatan yang mana itu sudah tersusun dengan rapi, dengan sistematis. Ya, jadi kalau tidak hati-hati, nanti pemirsa Risalah Mudzakarah dimanapun berada, ya contoh mudah gitu loh. Ketika awalnya orang itu takut untuk korupsi, ya, maka alhamdulillah betul-betul dia membentengi dirinya jangan sampai dia melanggar. Tetapi ternyata ketika ya bahasanya di Indonesia itu terkadang ya dibuat lembut gitu loh. Harusnya jangan menggunakan korupsi, tetapi gunakanlah kalimat yang lebih jelas, orang lebih takut gitu loh. Ya katakanlah itu maling uang negara gitu loh. Ya bahasa maling uang negara tentu akan lebih ya terkena, lebih mengena diri kita, takut betul gitu. Nah, sekarang dengan bahasa korupsi tadi itu akhirnya korupsinya berjamaah.
Nah, dengan berjamaah orang masuk ke dalam sistem tadi, orang sudah masuk ke dalam organisasi tadi, kalau tidak punya daya tahan, ya tidak mau menunjukkan yang benar, tidak mungkin gitu loh, dia akan bisa, pasti akan terseret. Padahal kalau nanti terseret, ya akibatnya di akhirat tidak bisa kita serahkan, ya ini kemarin kami disuruh, kami diminta, diajak bersama-sama, tidak bisa. Karena kita termasuk yang melanggar. Oleh karenanya, perlu yang namanya kekuatan sistem untuk kebenaran yang disiplin tadi, ya, yang terorganisir tadi. Perlu kekuatan sistem, yaitu karena apa? Ya, karena kejahatan, ya, kebatilan itu seringkali bersatu padu, ya, bekerja sama secara terstruktur. Sehingga mereka nanti lebih efektif dalam mencapai satu tujuan meskipun nanti niatnya buruk. Ya, kalau tidak percaya, ya pencuri itu nanti kan ada pencuri, ada penadahnya, kemudian nanti ada bos besarnya. Karena dia tersistem, ya sebenarnya kalau orang paham, orang itu nanti kehilangan barang ini, itu nanti kalau paham, itu nanti dicari kepada tukang tadahnya dan sebagainya, itu tahu. Karena memang mereka itu ya ada kekuatan sistemnya. Nah, luar biasa kalau nanti kebenaran, kebaikan, ya itu nanti ya betul-betul ya terstruktur, ya disiplin tadi. Kemudian pentingnya ya organisasi kebaikan. Maksudnya agar kebaikan itu nanti bisa bertahan, ya bisa menang, itu maka juga perlu direncanakan, perlu diorganisir, perlu disinergikan, perlu diperjuangkan bersama secara sistematis. Ya, sehingga nanti baik itu nanti ada ilmunya, kemudian bagaimana pendidikan di situ, bagaimana organisasi yang terarah tadi, insya Allah itu nanti menjadikan menuntut ilmunya nanti akan lebih sistematis. Kemudian perlu yang namanya manajemen dan perencanaan. Karena apa? Niat baik saja itu tidak cukup. Ya, diperlukan yang namanya perencanaan yang matang. Kemudian setelah perencanaan yang matang, maka nanti perlu bagaimana melaksanakan perencanaan itu atau manajemen yang baik. Ya, kemudian perlu nanti keistiqomahan di dalam merencanakan dan melaksanakan tadi. Oleh karenanya dalam perjuangan ya dakwah, majelis taklim, lembaga pendidikan ataupun gerakan sosial itu perlu terorganisir dengan baik, ya, dan itu nanti akan bisa menjadi benteng moral, ya, penyebaran ilmunya nanti akan lebih efektif, bukan hanya kegiatan sporadis, ya, kegiatan hanya satu kali dua kali saja, ya, itu yang diharapkan nanti semacam itu. Kemudian sebuah kebaikan yang nanti tidak punya wadah, tidak punya struktur, itu jelas akan mudah goyah ketika berhadapan dengan kelompok jahat yang mana mereka punya jaringan, punya sistem yang kuat. Adab yang kelima itu adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa membutuhkan ilmu. Wajahidu fillahi haqqo jihadi. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah ya dengan ya tadi kesungguhan yang sebenar-benarnya. Itulah yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian Allah sampai mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana pentingnya kesungguhan tadi. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah itu benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau orang tadi sungguh-sungguh di jalan Allah, itu sekali lagi Allah itu akan tunjukkan tidak hanya satu jalan, tidak hanya sabil, tetapi subul. Sehingga banyak jalan sebenarnya yang Allah bentangkan. Nah, tinggal kita bagaimana, benarkah kita bersungguh-sungguh ketika sudah menempuh jalan Allah.
Mari kita cintai jalan Allah itu, kemudian kita betul-betul menempuhnya itu dengan senang hati. Kalau nanti dengan senang hati, insya Allah kemudahan itu akan diberikan Allah terus-menerus. Dan tadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada satu kata hikmah, ya, ada satu kata hikmah. Akhi lantana lal ilma ila bisitatin. Sa'un bika an tafsiliha bibiyanin. Zakaun wa khirsun wa jtihadun wa yulghah. Wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Ya, akan saya beritahukan rinciannya. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua, rakus atau sangat menginginkan. Jadi rakusnya tadi adalah rakus yang baik. Jadi memang betul-betul sangat menginginkan ilmu tadi, akan terus menempuhnya. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Ya, yang keempat, ya, itu adalah biaya atau kesediaan mengeluarkan uang. Kemudian yang kelima itu adalah bersahabat dengan ustadz, bersahabat dengan gurunya. Dan yang terakhir atau yang keenam, memerlukan waktu yang lama. Ternyata tadi untuk menjadi penuntut ilmu yang benar, untuk memperoleh ilmu yang benar, itu sekali lagi perlu 6 hal tadi. Ya, jadi tidak mudah. Nah, kesungguhan tadi, bersungguh-sungguh, itu adalah termasuk bagian di dalam menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung di tanya jawab. Demikian Pak Fatih, kami kembalikan kepada Pak Fatih. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Mudzakarah. Sore ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Sukardi MSI. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustadz. Dari Pak Supriyono yang ada di Batang, Ustadz. Kalau ada orang datang di majelis, kan secara etika yang datang itu yang mengucapkan salam, yang ditujukan pada anggota majelis. Bagaimana kalau yang datang tersebut tidak mengucap salam, Ustadz? Maka orang yang di majelis akhirnya mengalah memberi salam dan mengucap salam pada orang yang terlambat itu, Ustadz. Baik. Ya, jadi ilmu yang kita terima itu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi itu harus diamalkan. Rasulullah SAW itu bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Idza aroda an yaquma falyusallim. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah." Jadi apabila seseorang itu nanti tiba di majelis, hendaklah mengucapkan salam. Tuntunannya itu dulu. Sehingga kalau kita masuk ke majelis, itu kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Benar bahwa mengucapkan salam tadi tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, bagaimanapun juga orang yang beriman itu tentu harus mencintai sunnah. Ya, karena dengan mencintai sunnah tadi dibiasakan, insya Allah itu nanti pahalanya luar biasa. Kemudian apabila ia ingin meninggalkan majelis, ya apakah mendahului atau memang nanti sudah selesai, maka hendaklah mengucapkan salam. Maka yang pertama yaitu mengucap salam ketika masuk majelis dengan mengucap salam ketika keluar majelis, ya itu adalah yang pertama tadi tidak lebih berat daripada yang akhir. Maksudnya antara masuk majelis dengan keluar majelis mengucap salam itu adalah sama-sama ditekankan dalam Islam. Oleh karenanya
ya hendaknya ya kita yang masuk majelis itu yang mengucap salam. Karena di hadis yang lain itu ada etikanya, ada tata caranya untuk memberi salam. Ya, yaitu yusallimur raqibu alal masi wal masi alal qaidi wal qalilu alal katsiri. Nah, ini yang ditetapkan oleh Rasulullah. Hendaklah orang yang naik kendaraan itu memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya, sedang orang yang berjalan kaki itu memberi salam kepada orang yang sedang duduk, dan kelompok yang sedikit itu memberi salam kepada orang yang banyak. Nah, tadi kan yang di dalam majelis tadi kan kelompok sudah lebih banyak, jumlahnya kan lebih banyak. Kita sendirian, maka yang sendirian tadi itu yang mengucapkan salam itu. Nah, ketika nanti dia tidak mengucapkan salam, akhirnya yang di dalam malah mengucapkan salam, yaitu silahkan saja. Ya tetap harus dijawab oleh yang memberi, yang mendengar salamnya tadi. Ya itu. Jadi kalau tuntunannya sekali lagi menurut Rasulullah itu sudah sempurna. Ya, yang sedikit tadi itu memberi salam kepada yang banyak, yang masuk majelis tadi itu yang memberi salam kepada yang berada di dalam majelis. Ya. Jadi kalau tuntunan itu kita amalkan, kita praktekkan, tentu tidak ada masalah. Sehingga jangan sampai kita menjadi pemborong ilmu, tetapi mari kita menjadi penjaga ilmu dengan cara diamalkan. Oke, terima kasih Pak Supriyono dari Batang. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Basuki di Kopotari, Purbalingga. Ya, silakan Pak Basuki dengan Ustaz Sukati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Basuki. Kami persilakan Bapak. Mohon dijelaskan surat Fusilat ayat 6 yang mengatakan aku adalah manusia seperti kamu. Itu Nabi siapa? Yang kedua surat Yunus ayat 108. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya, jadi di Fusilat, ya surat Fusilat ayat 6 tadi Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya, aku di sini itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu ya manusia, ya dilahirkan oleh seorang ibu, ya hidup dari kecil gitu loh. Kemudian sampai nanti juga berumah tangga ketika berusia 25 tahun, ya 40 tahun itu baru diberi wahyu oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu. Jadi itu adalah Nabi Muhammad SAW itu. Jadi bukan nabi yang lain, ya yang mana diwahyukan tadi bahwa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang kita sembah adalah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad itu. Maka nanti kan syahadat itu kan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi kan benar yang dengan yang di firman Allah ini kan sama. Maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus, ya mengikuti Al-Quran ini, dan mohonlah ampun kepada Allah, karena tentu dalam kehidupan kita ada kekurangan, ada kesalahan di sana sini. Kita harus memohon ampun kepada Allah. Nah, nanti kalau sampai tidak mau menyembah kepada Allah, nah itu akan celaka.
Ya, jadi kalau akhirnya dia kafir, ya apalagi kalau nanti dia sampai musyrik, ya tempatnya jelas itu di neraka. Kemudian yang satunya tadi surat Yunus ayat 108 Ustaz. ayat 108. Oke, terima kasih ini Pak Basuki yang ya ada di Bobotsari. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Qur'an dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada semua manusia. Ya, karena meskipun Nabi Muhammad itu ya itu hidup di Mekah, hidup di Madinah, tetapi akhirnya agama Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga ayat ini pasti itu akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang mana tadi kebenaran itu sudah datang, yaitu Al-Qur'an. Maka orang yang nanti mengikuti Al-Qur'an, ya dengan Al-Qur'an tadi akhirnya terbimbing hidupnya, kebaikan tadi adalah untuk dirinya sendiri. Ya, kalau nanti dia menjadikan Al-Qur'an tadi sebagai penuntun hidupnya, dia sholat, ya dia zakat, dia puasa, dia haji, dia nanti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, kemudian terus berada di jalan Allah, kebaikannya adalah kepada dirinya sendiri, pahalanya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Rasulullah, kan begitu. Rasulullah memang mendakwahkan, tetapi nanti yang mengikuti itu mendapat pahala dengan pengamalannya tadi. Kita sholat, kita tentu akan mendapat pahala dari sholat itu. Kita berpuasa, tentu kita nanti ya bahkan dijamin oleh Allah ada satu pintu surga, itu yang dinamakan royan. Itu adalah yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, gitu nggih. Dan seterusnya, ketika nanti dia zakat, ketika nanti dia infak, itu nanti sekali lagi kebaikannya untuk dirinya. Ya, zahirnya uangnya itu nanti dikeluarkan. Ya, jadi sudah tidak jadi miliknya. Tetapi sekali lagi, ketika dikeluarkannya tadi adalah pada jalan Allah, itu nanti yang didapat di sisi Allah lebih besar, lebih banyak daripada yang dimiliki di tangannya. Orang yang misalnya infak 100.000, ya uangnya kan hanya 100.000, tetapi ketika nanti dikeluarkan dengan ikhlas, dia nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Apakah itu nanti 10 kali lipat, apakah nanti sampai 700 kali lipat, berarti kan sangat banyak sekali kembali kepada dirinya. Nah, sementara ketika nanti orang menolak dengan dakwah tadi, dengan Al-Qur'an tadi, ya maka dia akan tersesat. Nah, kesesatan itu juga akan kembali kepada dirinya, bukan menyesatkan orang lain, bukan untuk orang lain, gitu loh. Kalau dia tadi akhirnya tidak mau menerima Al-Qur'an, kerugiannya untuk dirinya. Nah, di akhir surat Yunus ayat 108 ini ditutup, wa ma ana alaikum biwakil. Dan aku Muhammad bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Jadi Rasulullah yang penting sudah mendakwahkan. Akhirnya kamu nanti beriman atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah. Kalau kamu kafir, Rasulullah tidak berdosa. Kamu menolak, Rasulullah tidak berdosa. Karena apa? Rasulullah bukan menjadi penjaga bagi manusia. Kita harus berterima kasih dengan didakwahi oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah sudah wafat, tetapi dakwah Quran dan Sunnah itu insya Allah juga masih kita dapatkan. Terima kasih Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553.000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustaz. Ya, dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan Ustaz.
Ustadz, bagaimana jika kita belajar ngajinya itu di dalam masjid? Ya. Jika kita masuki masjid, apakah kita juga harus memberi salam setelah membaca doa masuk masjid? Ya. Yang kedua, apakah jika kita sering terlambat, apakah pahala kita dalam menuntut ilmu juga berkurang, Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, ya pertanyaannya luar biasa bagus ini. Jadi kalau kita tadi masuk ke masjid karena memang kajiannya itu berada di dalam masjid, ya itu setelah kita masuk masjid tadi berdoa gitu loh, ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya kemudian setelah itu juga ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya, karena meskipun karena saat itu sedang kajian, saat itu bukan sedang sholat. Ya, kalau saat itu sedang sholat, ya tidak mengucapkan salam. Tetapi ini kan sedang kajian, maka tetap mengucapkan salam. Baik tadi salam yang awal itu tidak lebih baik daripada yang akhir. Jadi ketika nanti masuk masjid, menghadiri majelis ilmu tadi itu mengucapkan salam. Ketika nanti sudah selesai pun nanti juga mengucapkan salam kepada yang lain. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya itu juga sangat menarik ya. Kalau tadi hadirnya itu terlambat itu, ya hadirnya terlambat itu nanti dengan yang hadir awal apa berbeda? Pasti berbeda. Ya pasti berbeda. Mengapa? Ya Rasulullah itu kan ya bersabda dalam hadis yang lain, man kharaja fi thalibil ilmi fawa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar atau bepergian untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk berjuang di jalan Allah hingga ia kembali. Nah, ketika tadi dia keluarnya dari rumah, itu lebih awal. Ya, jadi ketika keluar dari rumah, perjalanan sampai nanti di tempat ya menuntut ilmu, kemudian akhirnya nanti sampai dia kembali, kalau waktunya tadi itu ya sampai 10 jam ya sampai 12 jam, tentu dengan orang yang datang hanya 1,5 jam ya tentu nilainya di jalan Allahnya itu berbeda, kan begitu ya. Jadi misalnya gitu, untuk menuntut ilmu tadi, saudara kita tidak hanya ya di dekat tempat menuntut ilmu, bahkan ada yang jauh, bahkan ada yang dari luar Jawa sana. Ya, jadi untuk persiapannya juga luar biasa. Menuntut ilmunya pada hari Ahad, hari Jumat, atau mungkin malah hari Kamis sudah berangkat. Itu sudah dihitung di jalan Allah. Nah, maka tidak terlambat kan sampai tempat menuntut ilmu. Sementara ketika kita menuntut ilmu rumahnya dekat, merasa Allah paling-paling belum dimulai, ya kemudian kita malah datangnya akhirnya karena asik dengan keluarga, asik main HP, ya nyampe tempat ternyata sudah dimulai, ya sudah lama. Nah tentu itu nilainya berbeda, ya. Oleh karenanya nanti ada permisalan yang lain ketika nanti terkait dengan ya orang sholat Jumat itu loh, gitu. Ya nanti kalau orang yang datang di tempat Jumat itu kan nanti kan nilainya kan berbeda-beda kan, antara orang yang bersegera dengan orang yang tidak, itu pun nanti kan pahalanya kan berbeda kan. Ya, jadi kan apakah dia nanti kan kalau datang yang pertama itu nanti kan dihitung seperti ya berkorban seekor unta. Itu berarti kan yang paling besar kan begitu nggih. Ya, sementara nanti kalau ya yang datang berikutnya baru nanti dia dihitung berkorban ya seekor ya lembu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena tadi antara bersegera dengan menunda itu tentu di sisi Allah itu nilainya sangat berbeda. Oleh karenanya mari kita betul-betul bersemangat, kita betul-betul antusias. Ini saatnya menuntut ilmu. Ketika nanti menuntut ilmu, sekali lagi, itu yang akan merasakan kemanfaatannya. Itu nanti sebenarnya tidak hanya diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dengan ilmu tadi kita amalkan, insya Allah kita dapatkan semuanya.
ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan satu bab dari ilmu kan gitu. Kemudian akhirnya kita paham, kita amalkan. Akhirnya nanti kita sampaikan kepada istri kita, kepada suami kalau yang berangkat ngaji tadi seperti Bu Suwati tadi ya, disampaikan kepada suaminya, disampaikan kepada anaknya. Berarti itu kan kebaikan dan kebaikan. Oleh karenanya mari kita senantiasa bersemangat ya, mempersiapkan diri gitu loh, ya nilainya sangat besar ya, itu adalah nanti kita semuanya akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Mana ada orang mendapatkan surga itu nanti malas-malasan, mana ada ketika nanti orang ingin mendapatkan surga kok akhirnya saya yang akhir saja. Tentu tidak, tentu akan ya berupaya ya dengan sekuat tenaga tadi bagaimana untuk tidak terlambat ya. Jadi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah diri kita sebenarnya sudah punya jawaban gitu nggih. Ya, kita ini termasuk orang yang bersemangat atau menunda atau bermalas-malasan. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan diri untuk selalu hadir di awal waktu, kemudian tidak meninggalkan kajian tadi sebelum betul-betul berakhir. Insya Allah kalau itu nanti kita biasakan, setiap saat pasti kita akan semacam itu. Karena apa? Sebenarnya kehidupan itu kan berulang kan sebenarnya. Kalau kita memang ya settingnya, ngesetnya pada diri kita, membiasakannya tadi adalah membiasakan yang disiplin, membiasakan yang tertib, membiasakan yang di awal waktu. Sekali nanti kita terlambat itu rasanya gitu, menyesal betul. Kenapa saya harus terlambat? Kenapa sampai terlambat? Padahal itu memang Allah menguji diri kita. Kalau sampai kita tadi merasa kehilangan, ya berarti iman itu masih menancap kuat di diri kita. Nggih, kami kira demikian Bu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Haryanto di Pacitan. Mohon tausiahnya agar hati ini senantiasa bergetar Ustaz ketika mengingat Allah. Ya. Jadi untuk kita ya bergetar mengingat Allah itu bukan bahasanya itu nanti ketika disebut nama Allah terus kita basa Jawa itu ndredeg, itu bukan gitu loh. Tetapi gitu loh, ketika nanti diingatkan dengan ayat Allah, kalau itu nanti kebaikan maka kita akan berusaha untuk segera menempuhnya, segera menjalankannya. Itu namanya ada kontak diri kita dengan Allah. Ketika itu nanti adalah disampaikan tentang larangan Allah, kita sebagai orang yang beriman akan berusaha untuk menjauhi larangan itu, jangan mengulangi dosa dan kesalahan itu. Itu namanya orang yang bergetar gitu loh. Jadi ada kontak betul gitu loh. Jadi apakah nanti memang ketika membaca misalnya ini ayat tentang siksa Allah, ini ayat tentang neraka begitu. Apakah ada ketakutan pada diri kita agar kita nanti tidak dimasukkan ke dalam neraka? Kalau orang hanya mengatakan alah gitu, ini hanya tulisan saja, kalau sampai tidak diyakini lah, itu berarti hatinya tadi itu tidak sambung dengan firman Allah tadi. Orang yang bergetar tadi ketika itu adalah neraka, pasti akan berusaha jangan sampai saya masuk itu. Karena apa? Di neraka itu selama-lamanya dan ditutup masalahnya neraka itu. Jadi saya kira itu, dan jangan tadi pengen mengulangi yang tidak baik tadi. Kalau larangan segera ditinggalkan. Saya kira begitu Pak Fatih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Haryanto Pacitan sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada Risalah Budakarah kali ini. Sebelum diakhiri pendekatan terkait materi, silakan Ustadz. Ya, baik. Jadi dalam menuntut ilmu gitu loh, kita sekali lagi yang pertama tadi betul-betul harus mencari ridho Allah. Ya, kalau betul-betul hanya mencari ridha Allah, insya Allah ya itu nanti dalam semua situasi kondisi kita nanti pasti akan semangat. Kemudian yang kedua ya, kita harus betul-betul disiplin tadi, membiasakan untuk tepat waktu tadi. Ya, karena dengan membiasakan untuk tepat waktu, ya disiplin itu nanti menjadi kebiasaan. Ketika nanti kita menyampaikan kepada anak kita mengajak kepada istri kita, atau istri mengajak kepada suami, itu insya Allah nggak ada masalah. Karena apa? Memang sudah membiasakan disiplin, membiasakan dengan tertib. Kemudian yang penting tadi adalah bersungguh-sungguh.
Karena yang ditempuh tadi, apalagi kalau itu nanti adalah ilmu agama, ilmu yang akan menyelamatkan kehidupan kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh tentu kita akan rugi kan gitu. Karena yang menyelamatkan kita ya agama ini. Saya kira demikian Pak Fatih, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz tausiahnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari adabul majlis membuat kita semakin semangat gitu Ustaz ya, dalam menuntut ilmu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatih. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mohon maaf untuk pemirsa sekalian yang sudah mengirimkan pertanyaan tertulis, belum bisa kami jawab semua, belum bisa kami bacakan, insya Allah akan dijawab di kajian mendatang. Terima kasih, itu tadi Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Soekardi MSI. Saya Fatih Akil Muslim, beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.